kami dan alhamdulillah 5 tahun terakhir ini prestasi teater Sasendra itu tidak hanya di bidang di daerah Nusa Tenggara Barat, tetapi bisa mengharumkan nama baik Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Mataram ini di kancah nasional. Teater Sasendra alhamdulillah mendapatkan nominasi dari monolog, baca puisi putra dan putri, penulisan cerpen. Dan di tahun 2018 sendiri itu di Pekan Mahasiswa Nasional yang di Yogyakarta, Mbak, itu kita mengirim 2 delegasi. Delegasinya itu ada desain grafis dan penulisan novel, dan alhamdulillah kita mendapatkan nominasi. Yang menariknya itu di Pekan Seni Mahasiswa Muhammadiyah 2019 yang di Jakarta di UMJ kemarin itu, kakak-kakak kami itu membawa pulang baca puisi putra dan putri terbaik se-Muhammadiyah Indonesia. Di tahun 2019 nominal fantastis sekelas UKM tuh, Mbak, 50 juta itu hangus kemarin. Yang kemarin? Iya. 50 juta habis. 50 juta? Ya. Tapi itu supportnya itu hanya 5% dari kampus. Supportnya 5% dari kampus. Sisanya kita mandiri. Wow. Itu dapat dari mana? Nah, cerita nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku di channel YouTube Kaum Podcast IBC, Islamic Berkarakter dan Cerdas. Pada kesempatan kali ini masih bareng aku, Pia Kamalia, bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada. Dan sebelumnya aku ingetin lagi buat teman-teman yang menonton video ini, jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe channel Kaum Podcast dan klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Dan jangan lupa untuk share, like, komen sebanyak-banyaknya, oke. Dan teman-teman pasti penasaran siapa narasumber kita kali ini dan apa yang bakal Pia bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung aja ya kita sapa dan kenalan terlebih dahulu sama narasumber kita. Oke, assalamualaikum, selamat pagi, mas-mas atau abang-abang atau apa nih? Kakak kali ya? Adik, masa adik? Iya. Kan abang-abangnya lebih tua, ya kali ya adik? Baru semester muda, Mbak. Baru semester muda. Semester berapa? Semester 5. Semester 5. Abang sebelah? Semester 3. Ih, bohong. Iya. Semester 3. Oke, namanya dulu dong, kenalan boleh. Dari yang abang baju biru dongker. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sultan Azhar. Saya biasa dipanggil Azhar. Bunga. Bunga juga. Bunga. Hai Bunga. Halo. Bang Azhar, terus yang abang sebelah? Kalau saya, nama saya Hari Ridho Akbar Perkasa. Hari Ridho Akbar Prakasa. Perkasa. Perkasa. Biasa dipanggil Akbar. Akbar. Itu tiga nama sih biasa, Hari Ridho Akbar. Perkasa. Udah pernah dipanggil Perkasa? Selama Hai ini, Bang Perkasa. baru pertama kali Mbak. Hai Bang Perkasa. Oke, abang-abang ini Bang Azhar, Bang Ridho, atau Bang Akbar gitu ya. Ini dari prodi mana? Saya dari Prodi Bahasa Indonesia. FKIP. Iya. Kalau saya dari prodi Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. FKIP juga. FKIP juga. Wow. Wow. Oke, teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber dari beberapa mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan tema yang kita angkat kali ini kita bakal ngebahas Sasendra. Teman-teman ada yang tahu mungkin Sasendra itu apa? Dan kita akan ulik bersama apa sih itu Sasendra, kemudian apa saja divisi-divisi di dalamnya dan lebih luasnya lagi gitu. Oke, terkait Sasendra. Boleh tahu nggak Sasendra itu apa? Yang pertama, Sasendra itu mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih. Sasendra itu apa sih gitu? Mungkin dari siapa nih? Siapa dulu? Abang Akbar. Abang Akbar. Oke, silakan Bang Akbar. Oke, Mbak, kami di sini nih
dari anggota Teater Sasendra beliau, ketua Teater Sasendra yang sekarang. Jadi Teater Sasendra ini adalah teater Sasendra. Teater Sasendra ini lahir daripada untuk menampung bakat minat teman-teman mahasiswa. Khususnya di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Mataram di bidang kesenian. Jadi kalau teman-teman yang suka teater, suka Sastra, melukis itu kayak seni rupa menjadi perupa ataupun menjadi apa saja, banyak sendiri di teater, ada pantomim, ada monolog, ada drama. Di seni rupa banyak sekali, ada desain grafisnya kayak gitu, ada banyak ya Mbak. Iya, banyak. Itu prolognya saja sih. Jadi Sasendra adalah wadah bagi mahasiswa khususnya yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram untuk mengeksplor lebih dalam lagi skill-skill seni di dalam dirinya gitu ya. Iya. Secara lebih singkatnya begitu. Kemudian divisi-divisi yang ada di dalam Sasendra itu apa kira-kira? Oke, jadi di Sasendra itu ada namanya divisi pimpinan produksi. Jadi pimpinan produksinya adalah nyawanya Teater Sasendra selain daripada ketua. Di divisi produksi ini membawahi beberapa bidang. Ketua bidang seperti ketua bidang teater, tari, seni rupa, desain grafis, dan apa lagi? Musik. Dan musik. Jadi mereka adalah pilar-pilar tonggak Sasendra gitu, yang untuk memproduksi karya seni di sana. Selain daripada itu ada juga divisi penulisan, itu di luar dari divisi pimpinan produksi. Kayak penulisan, ada divisi latihan, divisi rumah tangga, humas, kayak gitu Mbak. Ada semua. Pengembangan. Jadi ada berapa banyak bidang untuk menggerakkan Teater Sasendra itu Mbak. Jadi fungsi ketua ya sudah mengawasi dan kalau ada kesalahan dia meluruskan. Jadi setiap divisi ini adalah penting kalau di Teater Sasendra. Dia bisa hit Teater Sasendra ini karena divisinya produktif. Satu yang congkak gitu, satu yang pincang ya, semuanya pincang. Semuanya kena. Ya, karena di Sasendra kita mengedepankan ya kerja bareng gitu. Teamwork gitu. Teamwork. Iya enggak? Iya. Teamwork enggak tuh? Ya. Ya, kemudian salah satu apa ya, berhasilnya suatu organisasi kan karena itu juga salah satu kerjasama tim itu faktor utamanya. Dan kemudian apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Sasendra Umat terkait dari 5 bidang itu tadi? Ada tari, teater, kemudian apa tadi Mas Bang? Musik gitu. Itu kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukan oleh 5 bidang itu? Oke, baik. Terkait kegiatan atau program yang dilakukan oleh Teater Sasendra itu sangat padat ya. Yang pertama yang mendekati sekarang, kita lagi menyiapkan miladnya Teater Sasendra yang ke-22 tanggal 28 Oktober. Nah, di situ itu kegiatan yang sangat mendekati dari Teater Sasendra. Nah, selanjutnya ada dia namanya kegiatan Diksas atau pendidikan dasar untuk anggota baru kami di Teater Sasendra. Nah, alhamdulillah kemarin kami baru selesai mewawancara calon anggota kami untuk kita seleksi untuk siapa yang berhak untuk menjadi anggota kami. Kebetulan di Teater Sasendra ini alhamdulillah dia tidak pernah kekurangan anggota gitu yang mendaftar maupun yang mau ikut. Tahun lalu yang daftar itu sekitar 180, sekarang ada 130. Nah, terus selanjutnya kegiatan selanjutnya itu paling selesai pendidikan dasar, di situ ada namanya latihan. Itu di situ teman-teman anggota baru berproses untuk gerbang langsung dia untuk bisa dikukuhkan. Dia proses di Teater Sasendra itu selama 6 bulan atau enggak 4 bulan ke depan. Di situ baru dia ada acara namanya pentas perdananya anggota baru kami yang kita namakan itu Sasendra Art Press volume 3. Nah, sesudah itu
baru kita adakan pengukuhan untuk anggota baru, terus sembari teman-teman proses juga di situ kami akan mempersiapkan kesiapan untuk Pekan Teater Pelajar CNTB yang volume 2-nya. Dan tahun ini bulan Agustus kemarin kita udah menyelenggarakan Mengadakan. itu Pekan Teater Pelajar CNTB yang perdana. Dan di situ dia diikuti oleh berapa sekolah kemarin? 21 sanggar sekolah. 21 sanggar sekolah Yang dengan di mata NTB. lomba, iya, dengan mata lomba monolog dan drama. Itu aja sih kegiatan dari Sasentra yang mendekati. Kalau terkait divisi-divisi itu dia mempunyai program masing-masing. Kayak musik dia menciptakan lagu, dia menciptakan instrumen untuk pementasan drama, pementasan tari. Nah, terus kayak divisi seni rupa, di situ dia menciptakan karya-karya dan dia berimajinasi. Setiap latihan teman-teman proses yang untuk drama, di situ kami barengi langsung untuk mereka skate dulu, skate baru langsung dicoba lewat kampas gitu. Nah, terus ada namanya divisi penulisan. Nah, di situ teman-teman Sasentra dia wajib menciptakan novel. Nah, untuk tahun ini insya Allah akan kita cetak novel. Untuk yang novelnya Sasentra itu udah Yang kelima tahun ini. tahun ini. Yang udah terbit Itu aja sih dari kegiatannya. sekilas tentang kegiatan Sasentra gitu. Terus kemudian kalau misalkan tiap minggu atau kayak latihan atau kumpul-kumpul dengan anak-anak Sasentra tuh tiap hari atau per minggu gitu gimana gitu? Kalau Sasentra itu dia kan dikenalnya kekeluargaannya. Di situ kami bangun kekeluargaan itu lewat kita harus latihan tiap hari. Oh, tiap hari. Tiap hari. Itu waktunya sore sampai jam 10 malam. Wow. Iya, itu anak Sasentra. Dia selalu ketemu tiap hari dia. Dan anak Sasentra itu dikenalnya tidak pernah galau dia. Selalu pernah ceria, galau. selalu happy dan selalu ngelawak. Tapi abang-abangnya kok kayak galau, sendu, Enggak. lemes gitu dua-duanya ini. Karena mungkin ke bawah saya baru bangun, sholat subuh langsung tidur lagi gitu. Jam berapa sholat subuh? Sholat subuh ya kapan waktu subuh. baru bangun masih Ya, aura baru baru bangun bangunnya sekarang. Pas selesai sholat langsung tidur lagi gitu. Karena kuliah juga kan jam 2:30 gitu. Dan terus kemudian apa ya? Sebelum lanjut lebih dalam terkait Sasentra, perlu tahu juga narasumbernya dari mana dulu. Aku lupa nanya di awal. Sorry. Ya, ya. Abangnya dari mana? Saya lahir di Lombok Tengah, Desa Sengkerang. Desa mana? Sengkerang. Sengkerang. Saya dari Lombok Tengah, Prai Timur, Desa Sengkerang. Sama kita Lombok Tengah. Iya, berarti kita saudara. Tos dulu dong. Tos. Iya. Oke. Kalau abang Kalau saya lahir di Mataram. di Mataram. Di Mataram tahun 99. 99. Wow. Wow, Dan sekarang tinggal di Lombok Barat, Lombok Barat. di Gerung. Bolak-balik. Gerung mana itu, Bang? Gerung yang sudah dimekarkan menjadi lembar. Oh sekarang. iya. Abangnya bolak-balik dari Loteng ke sini. Kadang Ngekos. bolak-balik, kadang tinggal di Sekret. Ngontrak di Secret. Secret. Oh, biasalah anak kampus. Kalau abang bolak-balik dari Lembar ke sini atau ngekos di sini dekat-dekat Saya seminggu kampus. sekali balik rumah. Ketika Minggu malam. Tinggal di malam Secret dan juga. Pagi Senin sudah ada di kampus. Ya nggak tinggal di Secret tapi kita punya kontrakan. Oh, gitu dong. Oke, udah ya tadi kenalan. Abangnya dari Lombok Tengah udah. Kita lanjut bahasa sentra kali atau mau bahas apa ya? Oke, prestasi yang diraih oleh Sasentra itu apa? Kan kebetulan kemarin udah mengadakan Pekan Teater Seni se-NTB yang langsung dihadiri oleh Bapak Gubernur ya, Pak Zulkifli yang terhormat. Kira-kira gimana tanggapannya terkait hal itu? Jadi teater Sasentra ini Mbak, kita itu bergerak dengan motivasi dan tindakan kita itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'um linnas. Iya. Jadi
daripada itu, teater sastra bagaimana bisa menjadi manusia yang berguna bagi manusia lainnya kan. Lalu teater sastra ini alhamdulillah banyak sekali berkat bimbingan daripada pembina kami, Kak Rizal Umami MH. Beliau selalu membimbing kami dan alhamdulillah 5 tahun terakhir ini prestasi teater sastra itu tidak hanya di bidang di daerah Nusa Tenggara Barat, tetapi bisa mengharumkan nama baik Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Mataram ini di kancah nasional. Seperti dari tahun 2017 sendiri itu di Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan di Makassar. Iya. Teater sastra alhamdulillah mendapatkan nominasi dari monolog, baca puisi putra dan putri, penulisan cerpen. Dan di tahun 2018 sendiri itu di Pekan Mahasiswa Nasional yang di Yogyakarta, Mbak, itu kita mengirim 2 delegasi. Delegasinya itu ada desain grafis dan penulisan novel, dan alhamdulillah kita mendapatkan nominasi. Yang menariknya itu di Pekan Seni Mahasiswa Muhammadiyah 2019 yang di Jakarta di UMJ kemarin itu, kakak-kakak kami itu membawa pulang baca puisi putra dan putri terbaik se-Muhammadiyah Indonesia. Di tahun 2019 juga di Purwokerto itu kami serombongan teater sastra itu hampir berapa orang ya? Berapa orang, Jus? Itu sampai di 15 orang, Mbak. Ada di monolog, musikalisasi puisi, ada di seni rupa, dan ada di baca puisi putra dan penulisan novel. Dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 5 di monolog dan finalis di semua kategori itu. Hebat. Itu tahun 2019. Di tahun 2020 kita juga alhamdulillah dapat finalis. Kita mengirim 1 di Pekan Seni Mahasiswa yang online kalau nggak salah ya, yang di Papua. Iya. Itu kita membawa finalis dari 3 mata lomba, ada monolog dan seni rupa dan baca puisi putra putri, penulisan cerpen. Kita membawa nominasi pulang itu baca puisi putra. Yang terakhir kemarin nih, Mbak, Pekan Seni Mahasiswa Muhammadiyah yang di Magelang yang online Kita kemarin. jadi tuan rumah ya. Yang Tidak, Pekan Seni Teater NTB kemarin. bukan. Ini masih di Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Oh. Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia yang di Magelang kemarin itu. Berapa kita ada membawa baca puisi putra putri dan ada di musikalisasi puisi. Kita ndak bawa monolog kemarin dan kita cuma mengirimkan itu aja, dan alhamdulillah kita prestasi terbesar teater sastra di musikalisasi puisi ini juara 3 se Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Dan di tahun 2019 itu kami dapat juara 5 aja ya. Dan kita balas dendam di 2021 itu juara 3. Semoga di Peksiminas tahun depan bisa bawa pulang juara 1. Itu Juara sekelumit di prestasi di tingkat nasional. Iya. Kalau kita sendiri banyak program kerja di bawah pimpinan produksi itu, selain daripada menghasilkan bakatnya sendiri gitu untuk dipresentasikan di khalayak, juga kita punya program kerja tetap, itu adalah Pekan Teater Pelajar se-Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah kita berjalan 1 pekan di Taman Budaya. Kalau nominal fantastis sekelas UKM tuh, Mbak, 50 juta itu hangus kemarin. Yang kemarin. Iya. 50 juta habis. 50 juta. Ya. Tapi itu itu supportnya itu hanya 5% dari kampus. Supportnya 5% dari kampus. Sisanya Sisanya? kita mandiri. Wow. Itu dapat dari mana? Cerita nggak ya? Cerita dong. Ini yang bikin nambah viewers nih. Cerita nggak ya? Profit. Tutor dong. Jadi teater sastra ini kan
kita bergerak di bidang seni pertunjukan, Mbak. Mm-mm. Jam terbang gitu kita seperti ini. Maksudnya kita diundang seperti ini, kita ditahu kan sama banyak orang gitu. Iya. Dan kita juga banyak relasi. Teater Sasendra itu relasinya Bank BRI. Setiap tahun itu kalau Bank BRI mengadakan talk show bersama audiennya, kita menjadi teatrikal di sana, memperagakan apa yang akan diseminarkan pada saat itu. Kita dikasih itu sampai 1 juta satu orang. Itu ya kita diminta itu 10 sampai 15 orang. Dan kita menyumbangkan seikhlasnya profit kita ke Sasendra. Itu satu. Yang menarik ini kita kerjasama juga sama Universitas Al Azhar Mataram. Iya. Di Fakultas Kedokteran. Kita menjadi pasien standar simulasi OSCE dari semester 2 sampai dia koas. Alhamdulillah gitu, dari sana kita banyak mendapatkan profit. Dan profitnya kita tidak 50-50 gitu, kelasnya kita sumbangkan ke Sasendra. Itu satu sesinya bisa sampai 3 juta. Wow. Satu orang. Dan itu yang satu sesinya itu kita didorong untuk masuk itu sampai 13 orang. Banyak. Ya, Banyak Bang Jihad. Iya. Mau ikut nggak Sasendra? boleh dong. Kalau kita ikut apa? Nggak ada seni-seninya saya. Jadi teater Sasendra itu tidak menerima orang yang punya bakat atau tidak mempunyai bakat gitu. Tapi Yang yang penting mau. ada kemauan. Karena Yang mau kemauan ini berproses. adalah stimulus bagi kita untuk berkarya. Percuma pinter, percuma ndak bisa apa-apa kan kalau tidak ada kemauan. Iya benar. Itu di teater Sasendra. Dan alhamdulillah gitu kita bisa menyelenggarakan di Taman Budaya selama 1 pekan. Itu kita sewa wismanya, Mbak, kita sewa Taman Budayanya, itu nggak murah. Dan kita kasih pembinaan kepada sekolah-sekolah yang juara. Di sana ada 2 mata lomba. Dan kita berikan dari juara 1, juara 2, juara 3, kita berikan uang pembinaan. Pembinaannya itu sampai angka 10 juta dua-duanya itu. Untuk satu sekolah misalkan. Enggak. Apa per orang? Per sekolah. Per sekolah. Juara 1 itu kita kasih 3 juta. Juara 2 2 juta, juara 3 1 juta. Lumayan. Banyak 2 mata lomba, Mbak. teater 2 mata lomba sama kita. apa kemarin? Monolog dan drama. Belum kita sewa Taman Budaya dan segala macam. Tapi itu kalau untuk yang ikut lomba kemarin ada ini enggak kompensasi untuk masuk atau ikut gitu? Untuk pesertanya. Misalkan kira-kira pendaftarannya berapa gitu? Oke, pendaftaran kami itu awalnya kita patok itu 500.000, Mbak, untuk satu mata lomba, tetapi dengan perdebatan banyak bersama anggota dan alumni, akhirnya karena kita perdana nih, Mbak, kita diskon sampai dia 250.000 Itu mata lomba. satu mata lomba, dan sampai dia angka 21 peserta. Tapi lumayan sih. Itu kan karena perdana juga kan. Jadi antusias dari sekolah-sekolah lumayan besar lah, tinggi. Ya, dan itu diikuti bukan hanya di Pulau Lombok saja, Mbak. Ada yang dari Pulau Pulau Sumbawa yang Iya. di Bima, kota Bimanya hadir, SMKPP Bima, Kempo hadir, Kempo. hadir. Itu seperti itu, Mbak. Dan alhamdulillah kita juga disupport sama gubernur. Iya. Cuma disupport. Disupport doang. Iya. Iya, Enggak. maksudnya disupport, dimeriahkan acara kita dengan beliau Iya. hadir Itu saja. udah suatu kehormatan besar. Wow, buat kami. Sekelas UKM loh, Mbak. Benar-benar. Itu menjadi kebanggaan sendiri saya sebagai mahasiswa Muhammadiyah gitu. Bisa menyelenggarakan acara seperti itu, dan gubernur apresiasi dan Pak Rektor juga mengapresiasi. Catatan buat kita juga ditantang ya, Mbak, selalu menjadi program kerja wajib teater Sasendra, Pekan seni. teater pelajar Pekan Indonesia teater. Tenggara Barat ini. Yang menjadi catatan kita adalah dana, Mbak. Dana. Ya. Dana. Ya,
Ini mumpung lagi ditonton kan. Siapa tahu Ada Para- aplikasi Dana. ada aplikasi Dana, GoPay ada. Apalagi Dana Link ada. Main-main lah sedikit. Bisa langsung kirim nomor rekening QRIS-nya. Kiris. Taruh ada nih. Kiris. Oke, untuk mungkin dari Bang Azhar sendiri atau Bang Akbar bisa kasih kita penampilan atau bisa tunjukin nih skillnya dari misalkan baca puisi atau nyanyi atau apa, mungkin dari teman-teman Sasentra yang di belakang kamera mungkin bisa juga masuk ke dalam frame untuk tunjukkan. Oke, sekarang kita udah bareng cowok-cowok. Ya, cowok sih. Coba bilang cewek gitu kan. Ini udah beda lagi ya, teman-teman. Yang tadi beda. Yang tadi agak di atas. Agak tua. Enggak tua. Enggak tua, enggak tua. Yang tadi agak lebih ini ya, senior gitu. Tua sih. Kalau kita memang masih muda. Masih muda. Kalau muda. beliau yang dua ini emang agak kadaluarsa. Tadi seniornya, sekarang kita masih seumuran lah. Tos dulu dong. Cia. Iya. Oke, siapa namanya dulu nih? Dari ini deh. Nama saya Vicky Irawan. Vicky Irawan. Kebetulan di Sasentra itu teman-teman Sasentra lebih akrab panggilnya Oh Yes. Oh yes. Kenapa bisa dipanggil Oh yes? Karena mungkin saya dari Flores mungkin makanya. Oh, dari Flores. Oh yes. Emang Flores sama Oh yes apa sangkutannya? Ya, udah tahu sih teman-teman juga gitu. Oh yes. Mungkin Jadi aku boleh mereka panggil. nyaman aja kayaknya manggil nama Oh Yes gitu. Dan saya juga suka sih, nggak apa-apa. Oh berarti kalau aku panggil Oh yes nggak apa? Nggak apa-apa. Bukan oh Yes. Oh yes. Jangan, Oh jangan ada yes. hanya. Oh yes. Saya kirain oh yes, oh ya Enggak gitu. sih. Oh yes, oh yes. Kalau abang di samping. Kalau saya Oh, Abdul Abdul Aziz. Aziz. Oh, sudah ada di sini ya. Abdul Aziz. Dari prodi mana? Saya Bang? program studi pendidikan bahasa Indonesia. Iya, anak FKIP dong ya kebanyakan. Iya. Sasentra. Sama kayak Pak Ketua saya yang mulia. Oke, mungkin langsung aja kali ya kita lihat performa dari dua orang ini. Mantap. Performa apa nih, Pak? Performa apa tuh? Gini kalau saya sih kemarin ini apa namanya nggak dari segi suara nggak bagus banget, cuman saya lebih seneng nulis lirik lagu bukan ke malah nyanyinya gitu. Tapi boleh spill dikit nggak dari lagu yang diciptain apa? Ya biasalah lagunya anak muda yang menye-menye, Yang galau-galau. Ya memang sesuai dengan suasana hati lah. Ais. Inti nggak tuh? Hah? Ada intinya nggak tuh? Nggak ada sih. Nggak ada. Ayo bisa langsung mungkin ditunjukin dari Bang Abdul Aziz atau Piki. Puisi dulu ya. Yuk puisi dulu kali. Dulu ya? Puisi ya. Mau- Kebetulan kemarin pas ada seleksi lomba baca puisi dari Muhammadiyah juga, saya mau ambil apa ya? Ada judul puisi namanya Mati Rindu gitu. Menyematkan rindu. Rindu ke Ma- siapa? Mati Rindu. Mati rindu. Ya. Jadi puisinya ini tuh tentang seseorang yang pasrah terhadap Tuhan gitu. Dimana ada kepasrahannya, ada penyesalannya dia juga gitu di dalam puisi tersebut. Langsung nggak ya? Ya, langsung dah. Puisi, yes, puisi. Puisi ya? Puisi ya. Yuk. minum, tolong minum dong. Puisi ya, puisi. Ayo. Kok saya deg-degan? Kan kemarin udah menang juga kan katanya. Iya sih. Nah, ayo dong.
Ayo, 1, 2, 3, let's go. Aduh, belum ya? Ya belum. Belum. Oke dah. Lihat HP-nya kalau nggak hafal ininya. Apa sih soal Apa? ya. Mati rindu. Kumohon kepadamu. Matiku mati rindu. Di hadapanmu tak kuandalkan amal salehku. Karena selama di dunia aku gagal berbuat sesuatu yang sekiranya membuatmu mencintaiku. Udah itu aja. Udah, Ya. 3 bait doang. Pendek sekali kamu puisi, yes. Wow, emang apa namanya ya? Tapi penyampaiannya sama lirik apa ya? Lirik kok aku bilang dari 3 bait itu tadi mengandung makna yang benar-benar. Ya. Wow, sampai ke hati, ke ubun-ubun. Kan tentang Tuhan ya, penyesalan seorang hamba juga, pengaduan seorang hamba juga. Terus kalau Bang ini deh, Bang Abdul Aziz. Saya takutnya nanti Nggak mbaknya apa-apa, kecewa. nggak apa-apa. Ini mau nyanyi lagu apa ini? Nyanyi lagu apa aja. Saya lebih senangnya lagu Sasak sih Ya sebenarnya. udah coba, kan orang Sasak emang. Ya, Sasak mana? Lombok Timur, Di bagian? Kecamatan Pringgabaya, Desa Apitai. Pringgabaya. Tahu Pringgabaya? Tahu doang. Oh, Nggak pernah. Kalau aku kan Pringgarata. Oh, sama-sama Pringga. Iya. tapi Cuma bedanya beda Lombok Timur rata sama baya. Lombok Baya Tengah sama ya. ratanya doang. Gak apa-apa. Terus ayo coba Sasak deh, Sasak. Oke, kalau dari lagu Sasak saya senang ini. Apa? Oh, enggak usah ada lagu Sasak, lagu Sumbawa aja. Iya, mana-mana sudah. Atau dua-duanya deh. Jadi judul lagu ini Lampang Kalah. Saya sangat senang sama lagu ini. Lampang kalah. Iya, kayaknya banyak orang yang tahu lagu ini. Cuman dari artinya ini dia ditinggalkan merantau dan dia tidak sanggup menunggu. Demikianlah perempuan. Mana siapa yang suka nunggu lasingan? Iya benar. Apalagi tanpa kepastian. Aduh. Iya benar. Perempuan tuh butuh yang pasti memang. Oke, bisa kita mulai sekarang? Iya. 1, 2, 3 mulai. Tinggi niat perasolat langan ku taning bang subuh untung kesiaga mana nosito kareng bangsia masih badua rasate pangaku mongkal maranyir. Ini saya kurang apa liriknya. Terusin. Nantakila batu noneja sampanang layar cara tudunung kacapan. Saya kurang apa sih, sorry. Tapi kalau salah lirik nih dari teman-teman Sumbawa mohon dikoreksi karena saya itu bukan bahasa saya. Bagus ya boy. Jangan sampai dijudge lah. Nggak ada netizen jahat di kaum podcast, nggak ada. Amin. Tapi nggak tahu juga sih nanti kalau Abang Abdul Aziz yang tampil nih, nggak tahu. Tapi bisa naikin viewers dah. Saya hanya mengingat apa yang saya baca, jadi yang saya masih ingat itu aja sih sebenarnya. Lirik Itu tahu lagu. nggak arti dari liriknya itu tadi, tahu nggak? Tinggi niat saya itu sangat tinggi, setinggi gunung kalau saya tidak salah. Saya pernah nanya sama teman-teman yang dari Sumbawa, mereka aja
ternyata bahasanya itu pakai bahasa dulu. Kan kita memang seperti bahasa Sasak kan memang ada bahasa orang dahulu yang terkesan lebih halus gitu. Ini bahasa dalam lagu ini ternyata dia memakai bahasa orang tua dulu dan lebih halus, tapi ada beberapa lirik yang memang saya dikasih tahu sama orang Sumbawa sendiri. Jadi tinggi niat peras sholat, artinya kalau saya tidak salah ingat, niatnya itu begitu besar, begitu tinggi, seperti menjulangnya gunung gitu. Tinggi niat peras sholat, langanku taning bang subuh. Saya tidak bisa tertidur pulas sampai Subuh. waktu subuh gitu. Pang aku mongkal maranyir. Kalau itu saya nggak tahu. disubuh aja. Kalau pang aku mongkal maranyir saya kurang tahu artinya. Refnya apa? Itu aja sih. Itu aja kayaknya. Itu aja ya. Saya Itu aja. kurang inget. Mungkin dari collab deh, dari baca puisi sama musik nih bisa. Ada kan musikalisasi puisi tuh? Kalau musikalisasi puisinya collabnya ada sih ya Mbak, tapi kan tidak mungkin juga kan kita baca puisi tapi tidak ada musiknya gitu. Ini pakai ding 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 ding. Karena harus ada gitar dulu gitu, gitarnya sama ada yang main piano segala macem gitu, drummer juga ada. Oke, baru- minggu depan kita collab deh lagi. Undang di podcast. Apa ya? Bakal ngapain? Konser deh di sini. Bawa Konser. gitar, bawa apa? boleh. Boleh. Kebetulan Piki kan juga anak KPI, jadi ajak-ajak lah main Oh, siap. teman-teman Sasentra. Iya, boleh. Iya, ada Pak Ketua kami. Pak Ketua, boleh nggak konser di sini? Pak Ketua? Beliau Pak Ketua kami. Pak Ketua Bang Azhar. terpilih secara demokrasi. Bukan terpaksa ya. Bukan terpaksa. Jadi itu tadi ya teman-teman penampilan performa gitu dari anak-anak Sasentra dan ya udah jempol. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan Ya, salah kesalahan pengucapan. Boleh dijudge. Enggak, bercanda. Boleh. Nggak boleh. Jadi netizen harus ramah tamah. Jarinya harus dijaga juga. Siap. Ya itu tadi ya teman-teman dari pertunjukan dari teman-teman Sasentra dan mungkin kita bakal next apa tuh? Next pertemuan Next pertemuan. podcast selanjutnya. Next pertemuan di podcast selanjutnya dan kita bakal ngobrol lagi Bang Azhar selaku ketua Sasentra bakal lanjut ngobrol terkait perkembangan Sasentra dan perjalanan Sasentra seperti apa. Dan untuk teman-teman dari Bang Abdul Aziz sama Piki, Oh, yes. terima kasih Ya, sudah sama-sama. tampil buat mengecewakan. nunjukin skillnya gitu. Terima kasih banyak ya. Ya, Oke. kasih. Oke, kita bakal balik lagi bareng dua orang di awal, yaitu Bang Azhar sama Bang Akbar. Tadi kita udah tonton bersama dari penampilan dari teman-teman Sasentra lainnya terkait pembacaan puisi dan juga musik. Terima kasih Bang Abdul Aziz dan Piki. Dan ya kita bakal ngobrol lebih dalam lagi terkait Sasentra itu tadi. Tadi kita udah bahas mengenai prestasi apa yang diraih oleh Sasentra, kemudian apa saja kegiatan di Sasentra, divisi apa saja di Sasentra gitu kan. Dan sekarang kita mau mungkin bisa tunjukin baca puisi lagi. Baca puisi. Iya tadi kan Bang Akbar udah janji juga kan? Nggak janji sih, aku yang suruh. Boleh. Cuman nggak sempat tadi. Oke, baca puisi dari Bang Akbar. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, Boleh. boleh? Bentar dulu Mbak, saya cari-cari puisi dulu dari senior. Saya akan membawakan puisi dari Kopi Hitam. Kopi hitam. Kopi Hitam. Oke. Tuhan, nyalakanlah api kerelaan pada jiwa kami. Sebab ketiadaan teramat dingin saat peluk hanya sampai kepada angin.
tersebab udara seperti lembab. Mungkin di sana rindu sedang mengisi jarak. Aku lebur, lenyap dan tak tersisa. Karena sejatinya aku sudah sampai puncak ketika aku sudah tak menyadari bau ataupun warna dariku. Semua menjadi kamu. Saya itu gini loh Mbak. Apa? Saya nggak bisa baca puisi tapi saya bisa buat puisi karena beda antara pembaca puisi dengan pembuat puisi. Seperti itu sih Mbak. Nulis gitu ya. Minum Bang. Kalau saya nggak ada bisanya saya. Ya kali nggak ada bisa terpilih jadi ketua, nggak mungkin lah. Saya hanya bisa Kalau ketua saya ini Mbak, dia berawalnya ini dari aktor ya. kuat Aktor. di aktor, calon aktor monolog saya. Besok kita buat film deh. Boleh. Kemarin kita anak KPI itu ada di semester 6, tugasnya videografi, fotografi, dan itu kita kayak produksi film pendek lah. boleh. Dan ya, Short movie gitu. tapi cuma film pendek acak-acakan lah. Soalnya kan untuk peralatan segala macam cuma pakai seadanya. Kami kemarin itu buat short movie itu untuk Indosat Uridu. Itu berapa scene? 8 scene itu. Tapi cuma kita itu kurang emang di IT. IT. Ya. Tapi maksudnya kalau untuk pengeditan itu kami bisa, tetapi yang kita kurang itu kan bahan seperti laptop yang harus emang Ryzen gitu kan. Ryzen di atas Ryzen 5 untuk bisa confident untuk mengedit video. Bener. Itu sih Mbak. Ya. Nah, terkait Sasentra itu tadi kita udah bahas prestasinya dan apa yang aku bilang di awal. Kemudian apa saja, ada nggak kendala atau masalah yang dihadapi Sasentra untuk mencapai tujuan itu tadi, untuk apa ya, mengeksplor skill seni dalam diri kita gitu. Ini yang jawab saya apa ente Pak Ketua? Sudah. Kok saya? Kalau saya cuma mendengarkan. Oke. Di teater Sasentra itu kan gini loh Mbak. Kita itu tidak lahir daripada semua masalah gitu. Kita hidup ya langsung dengan masalah. Teater Sasentra juga punya banyak masalah. Tetapi bagaimana masalah itu kita leburkan menjadi solusi dan itu menjadi kelebihan daripada kami. Masalahnya itu kita itu gini loh Mbak. Sampai saat ini banyak Sasentra, orang-orang itu tidak tahu dengan Sasentra. Iya. Sampai di Sasentra pernah dikatakan itu UKM setan gitu. Karena kita sering pentas itu bawa menyan, bawa dupa, bawa suling. Tetapi pada dasarnya di teater Sasentra itu gini loh Mbak. Pentas itu kan kita bawa naskah itu. Naskah itu punya pesan khusus. Masa kayak contohnya naskah Marsinah Menggugat. Kan itu bagaimana arwahnya si Marsinah itu dibangkitkan oleh si nenek dengan kemenyan, dengan kembang. Itu adalah sebagai propertinya saja gitu. Benar. Nah, dan itu untuk menguatkan suasana saja sebenarnya. Tapi pada dasarnya tidak. Itu hanya sekedar properti semata. Nah, itulah kami dijudge sebagai UKM setan gitu, pengabdi setan, tetapi tidak. Nah, itu salah satunya. Salah satunya. Dan selama saya berada di Sasentra itu cuma kesulitannya beradaptasi dengan permasalahan ya. Kami punya banyak kegiatan dan itu skupnya itu gimana, bobotnya itu ada gitu, tetapi tidak di backup penuh oleh kampus. Ya. Sama sih. Karena ya UKM kan tempat wadah mahasiswa untuk menyalurkan keseniannya. Di lain daripada itu, kita juga membangun Universitas Muhammadiyah Mataram ini bagaimana selalu bisa menjadi nomor 1 di NTB. Itu cita-cita harapan daripada teater Sasentra. Semoga
ditonton sama R3 deh. Ya, semoga di tahun-tahun selanjutnya bisa lebih dikenal banyak orang, bisa lebih dihargai lagi karyanya dan juga maju lagi. Ya itu Mbak, kalau masalah yang ini ya, untuk ya berprosesnya itu agak susah kita Mbak. Susahnya itu saya awalnya masuk Sasentra itu susah untuk membangun bagaimana sih biar sentra ini berkembang gitu kan. Punya setiap kegiatan tuh punya masalah dan punya masalah, tapi tidak di balik masalah itu itulah akan menimbulkan kepekaan. Karena gimana ya, untuk menjadi lurus itu harus dipatahkan dulu kan tuh. Patahkan dulu enggak tuh? Bos. Untuk contohnya bisa gitu. menjadi lurus harus dipatahkan dulu. Ya, Gimana? maksudnya itu untuk menjadi baik itu harus dipatahkan dulu. Ya. Iya, bener. Nah, contohnya kayak di Pekan Teater Pelajar kemarin Mbak. Kami dengan SDM 17 orang itu notabene-nya itu baru semester 3, baru semester 5. Itu bisa membuat event organize-nya itu bisa kuat gitu. SDM anak semester segitu loh Mbak, buat event kelas bisa mengakomodir dari sirkulasinya peserta, bagaimana dia hadir hadir untuk masuk ke Wisma, lalu dia akan gladi dan pentas, itu kan punya sirkulasi. Iya, benar. Dan itu mereka bisa manage. Tetapi di belakang itu teman-teman hanya bisa tepuk tangan saja, penonton hanya bisa tepuk tangan, tetapi kita juga berpikir gimana sih menyelesaikan masalah. Iya. Dan kita Teater Sasentra itu gimana ya, kuatnya itu setiap hari ketemu, tidak kenal waktu, mau dia pagi, malam, dan paginya kita harus kuliah gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman ya yang tidak sesuai dengan keyakinan, yang tidak sesuai dengan frekuensi Sasentra gitu, ideologi Sasentra, mereka akan keluar sendiri. Iya. Yang bertahan ya yang ingin ya seperti kita ini ya yang ingin bagaimana mengembangkan diri di organisasi kelas UKM. Benar. Menurut Mbak gimana Mbak? Coba kasih kami saran. Apa? Saran apa tuh? Saran, terserah lah. Saran apa? Saran. Oh, saran. Enggak ada sih. Justru saya yang lebih butuh saran di sini. Enggak dong. Hebat. Tujuan Sasentra satu Mbak. Apa? Khairun nas anfa'un linnas. Menjadi Bermanfaat untuk manusia lainnya. manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Iya. Yang itu kita implementasikan kayak gini, moto Teater Sasentra itu belajar teater, belajar menjadi manusia. Bagaimana kita bisa berguna bagi manusia lainnya. Jangankan manusia itu, sekelas anjing pun yang najis, kalau kita manusiakan dia akan menjaga kita selayaknya majikannya gitu. Kalau manusia kita manusiakan bagaimana Mbak? Iya kan? Nah, itu. Logis. Ada closing statement dari ketua? Ya, closing statement dong. Mungkin penutup buat teman-teman, khususnya buat penonton-penonton. Siapa tahu ada mahasiswa baru mat yang nonton juga, mungkin bisa ikut join dan ya bisa tahu lebih luas lah mengenai Sasentra begitu. Mungkin dari saya sedikit aja Nggak apa-apa, banyak-banyak nggak apa-apa. untuk Teater Sasentra aja ini. Harapan saya untuk Teater Sasentra semoga kedepannya lebih maju, Amin. lebih dikenal oleh orang, walaupun memang udah dikenal tapi lebihin lah. Iya, benar. Karena menurut saya di Teater Sasentra ini adalah wadah yang memang tepat untuk kita belajar. Itu yang untuk kelas-kelas UKM gitu. Itu kan kita kuliah tapi kita mengembangkan diri di UKM gitu. Nah, salah satunya di Sasentra ini menurut saya pribadi nih tempat yang tepat gitu. Karena banyak hal yang kita pelajari di Sasentra ini terkait
gimana cara kita berguna untuk manusia yang lain, gimana cara kita saling memperdulikan sesama manusia, gimana cara kita menganggap orang beda rahim seperti saudara kita sendiri gitu. Nah, harapan saya di situ semoga Sasendra ini kedepannya keluarganya makin erat, prestasinya lebih lagi, dan untuk teman-teman yang memang ingin masuk di teater Sasendra, mari. Yuk. Kami akan selalu siap menerima teman-teman walaupun dia ada bakat maupun tidak, itu terserah. Karena seperti yang udah dijelasin tadi sama abang saya, Abang Akbar, di Sasendra ini hanya memerlukan keinginan saja, keinginan, niat, dan sungguh-sungguh gitu untuk ingin menempa dirinya untuk belajar di Sasendra. Itu aja mungkin dari saya dan dari teman-teman saya. Sekian. Assalamualaikum. Gini Mbak, saya Iya. juga lagi sekali Mbak, saya ucapkan terima kasih kepada podcast KPI, PAI Umat Iya. sudah mengundang Teater Sasendra menjadi tamu di sini. Saya sangat berterima kasih. Ini adalah jam kita diberikan jam terbang gitu untuk berbicara di sini gitu. Kita tidak pernah hanya mimpi-mimpi saja untuk datang ke podcast. Ternyata kita sudah diberikan kayak gini. Saya sangat berterima kasih. Saya mewakili semua anggota Teater Sasendra. Mohon maaf gitu saya mewakili. Saya sangat berterima kasih. Semoga KPI kedepannya ini bisa jaya. Jaya dan Amin. jaya. Ya, benar. Sekian. Oke, mungkin sebelum kita tutup jumpa kita pada kesempatan kali ini, mungkin bisa kasih tahu mungkin buat teman-teman atau banyak mahasiswa-mahasiswa baru khususnya yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram ingin masuk nih, ingin bergabung dengan keluarga Sasendra. Kira-kira persyaratan untuk masuk dalam keluarga atau ikatan Sasendra sendiri apa gitu? Kalau untuk masuk di Teater Sasendra Universitas Muhammadiyah Mataram, dia persyaratannya banyak. Banyak. Ya. Banyak, guys. Mengisi formulir, Mengisi formulir. bayar pendaftaran 5 juta, tapi dikurangi semuanya itu. Isi formulir saja sih. Nggak ada yang dibiayai karena semua kita yang tanggung. Ya. Kalau sekiranya memang universitas tidak mau mendanain kita ada iuran sendiri gitu, Iya. biasanya. Anak Sasendra kaya. Amin ya Allah. Kaya seni. Amin. Dia di Sasendra Kayak uang cuma juga, isi amin. formulir saja, tinggal mengisi di mana bakat-bakatnya mereka, di mana mau tempat dia masuknya. Kayak di grafis kah, di teater kah, Musik kah, tari kah. Tinggal kita nanti ada wawancara. Nah, di situ kita menyeleksi siapa yang akan cocok Berhak. kita loloskan gitu. Karena kita juga tidak sembarang untuk menerima anggota gitu. Karena percuma kan banyak kalau memang dia cuma angin-anginan gitu. Benar. Kita yang butuhnya cuma Yang dia serius loh. pengen serius untuk tetap hadir menempa dirinya aja. Itu aja sih. Itu. Ini Mbak juga untuk teman-teman KPI masuk Sasendra. Di Sasendra itu ada seni grafis. Seni grafis. Nanti kalau kayak udah masuk desain Sasendra, grafis gitu ya. Iya. Seni grafis itu kayak kaligrafi gitu. Iya, Nanti itu masuk di seni rupa dia. Nanti kalau banyak teman-teman KPI masuk Sasendra, saya datengin kaligrafi yang dari isi Jogja ataupun Makassar. Aku boleh ikut nggak? Boleh. Kan udah semester akhir. Boleh. Nanti jadi anggota luar biasa. Mana ada. Boleh. Masuk jalur orang dalam. Piki, kasih masuk ya Piki. Oh siap. Kita tidak membatasi orang yang ingin bergabung sama kami. Ya. Yang penting niatnya bagus. Masa kita mau tolak niatnya Iya, bagus benar. kan? Nggak boleh. Iya nggak boleh. Nah, itu sih. Gimana? Iya. Oke, itu ya tadi Ya. terkait untuk teman-teman yang mau bergabung di Sasendra, tidak ada persyaratan apa-apa, cuman datangi Secret Sasendra di mana? Di di gedung PKM lantai 2. Gedung KM lantai 2. Apa? Sinafas. Yang penting hidup. Terus pendaftaran gratis, yang penting ada kemauan lah. Dan untuk teman-teman dari tim Sasendra sendiri, kami ucapkan terima kasih banyak sudah ingin bergabung dan berkesempatan hadir di podcast kami.
dan bisa memberikan sharing-sharing ilmu terhadap kami dan juga penonton tentunya. Dan semoga ada yang bermanfaat dari apa yang telah kami lakukan dari awal hingga akhir. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan ya, aku ingetin lagi sekali sebelum penutup, untuk teman-teman yang menonton video ini, jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe channel Kaum Podcast dan klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello. Dadah.